Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobar bersama saya Irul. Saya Puspa. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Ustadz Pak Mahmud, guru agama SMA Muhammadiyah Purworejo. Nah, kali ini kita bahas seputar Ramadan ya. Pasti banyak banget nih kan pertanyaan seputar Ramadan itu gimana. Untuk itu kita langsung tanya aja ke narasumber yang udah terpercaya. Oke, dengan Pak Mahfud. Iya. Arti Ramadan yang sesungguhnya itu apa? Ya, baik. Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 dari bulan Hijriyah, di mana bulan Ramadan ini bulan yang panas. Artinya secara bahasa Ramadan itu dari kata Ramadan atau ar-ramad yang artinya membakar. Apa yang dibakar? Ya dibakar itu sifat-sifat yang buruk, supaya nanti dibersihkan di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan menjadi orang yang bersih. Dengan apa? Ya dengan melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan amalan-amalan yang dituntunkan di dalam Ramadan. Sebagaimana satu contoh adalah membakar sifat untuk tidak mau berbagi. Maka di bulan Ramadan ini kemudian dimotivasi untuk banyak berbagi kepada sesamanya, membantu sesamanya. Mungkin seperti itu. Lalu persiapan apa saja sih yang dilakukan untuk menyambut Ramadan, Pak? Kalau untuk persiapan di bulan Ramadan, yang pertama adalah tentu persiapan iman, persiapan mental, kemudian persiapan fisik. Yang tidak boleh ketinggalan adalah, ini biasanya lupa, adalah persiapan ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu tentang bagaimana kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita sudah berada di bulan Ramadan, tetapi kemudian sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, banyak orang berpuasa tetapi malah kemudian hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan banyak sekali kemanfaatan dan barokah daripada Ramadan itu. Oh iya Pak Ustadz, nih untuk menjadi pribadi yang lebih baik nih, kegiatan wajib apa yang harus kita lakukan di bulan suci ini? Kalau kewajiban apa yang atau amalan apa yang dilakukan di bulan Ramadan, tentu amalan wajib itu ya puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri kita lakukan selama kurang lebih 30 hari atau 29 hari. Tinggal nanti perhitungannya bagaimana. Termasuk tarawih? Termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan sunnah. Sebagaimana qiyamul Ramadan itu adalah pahala sunnah. Tetapi di bulan Ramadan ini karena memang bulan yang istimewa, maka di bulan Ramadan itu amalan-amalan sunnah itu pahalanya dilibatkan sebagaimana pahala ibadah fardu atau ibadah wajib. Dan ibadah wajib nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah yang mengganjarnya atau Allah yang memberikan pahala. Jadi jangan sampai kita umat Islam lantas kemudian puasa saja, niat puasa saja, tapi siang digunakan untuk tidur, malam juga hanya bermain HP tanpa kemudian memegang Al-Quran atau belajar agama yang kemudian dituturkan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu. Terus ada lagi tuh Pak, kayak tetap puasa, ya. Cuman pas taraweh itu di awal, ya di terakhirnya nggak ikut. Itu gimana itu Pak? Sebetulnya ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, memang wajibnya itu ya puasa itu. Tetapi puasa yang kita harapkan kan puasa yang berkualitas. Jadi jangan cuman kemudian kita berpuasa, ya puasa saja, niat puasa, tidak makan, tidak minum, tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Malamnya hanya di tanggal 1 malam
Ramadan tanggal 1, tarawih, kemudian tadarus sampai malam, tapi hari-hari berikutnya tidak. Nah, ini yang kemudian disangkakan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi. Tidak mendapatkan pahala puasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Gitu ya. Ya, sebaiknya ya kita puasa, tapi kemudian melakukan amalan-amalan ibadah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terus kenapa sampai full ya, sampai di hari terakhir. Jangan sampai di awal toh. Karena nanti di akhir pun juga akan ada di mana satu malam itu diganjar sebagaimana 1000 bulan. Kita tahu malam Lailatul Qadar. Lalu Pak, kenapa hanya di bulan Ramadan yang berlomba-lomba mengejar pahala, Pak? Kenapa hanya di bulan Ramadan? Kebanyakan pendapat orang gitulah. Karena mungkin memang bulan Ramadan itu Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada hambanya. Jadi membuka pintu seluas-luasnya. Namun seharusnya yang perlu kita luruskan ini adalah bulan Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana bukan pada Ramadannya itu saja, tetapi setelah Ramadan juga kemudian kita bermaksiat, kan tidak. Tetapi selama 30 hari kita itu beribadah dengan mantap, dengan bagus. Kemudian di 11 bulan yang akan datang setelah Ramadan, kita mampu untuk kemudian mempraktikkan menjadi pribadi yang takwa, vertikal kepada Allah, penghambaan yang luar biasa, tetapi secara sosial. Seperti misalkan DRW Skincare, di bulan Ramadan ada program untuk membagi takjil atau membagi sembako ke seluruh masyarakat di Projo. Maka itu bagian daripada melaksanakan, tetapi tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun senantiasa mau berbagi. Maka itulah hasil daripada pendidikan tarbiyah di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadannya, tetapi setelah bulan Ramadan masih dilakukan secara rutin. Karena itu adalah bagian yang memang Allah tuntunkan dan juga Rasul contohkan kepada kita umat manusia.